ahadan illa dhaffafa alaihi. Dan di kalangan musyrik itu ada seorang laki-laki, seseorang yang menghampiri orang-orang yang jatuh, orang-orang yang luka, dan dia digituin. Jadi orang luka itu dia mati. Ada orang musyrik. Jadi hebat ini ini kan tuturannya itu dari penuturannya dari Az-Zubair bin Awwam. Jadi dia sambil perang jatuhin orang, ngelihat sorban merah, sekaligus ngelihat ada musyrik yang sana kemari itu cekak. Faja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibihi. Ya. Jadi orang-orang ini tidak ada satu orang pun di antara mereka kedua, ya, kecuali tadi makin lama makin dekat yang satu dengan yang lain. Maksudnya min sahibihi, tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Jadi Abu Dujana juga nerobos barisan lawannya tadi, laki-laki tadi, sosok laki-laki itu tadi juga melakukan ini dengan lincahnya mendatangi orang-orang yang yang cedera dan membunuh. Fadawatullah, kata dia, aku berdoa kepada Allah, kata Az-Zubair bin Awwam, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yajma'a bainahuma. Saya berdoa mudah-mudahan Abu Dujana dengan orang itu ketemu. Jadi ini doanya Az-Zubair bin Awwam ini tergolong doa apa? Saya berharap mereka ketemu. Faltaqaya, ketika bertemulah mereka, fakhtalafa darbataini, saling mereka mengayunkan pedang. Fadarabal musyriku Abu Dujanata fattaqahu bidaraqatihi. Orang musyrik itu berhasil melukai, tetapi Abu Dujana menyabet Abu Dujana, tapi Abu Dujana bisa mengangkat pedangnya, jadi melindungi dirinya sendiri. Fa'addan bisayfihi, ya, saling nahan gitu pedangnya itu. Terkunci di antara dua pedang itu. Wadarabahu Abu Dujanata faqatalahu, tapi Abu Dujana lebih berhasil bisa menjatuhkannya. Nah, ketika dia sudah tersungkur, thumma ra'aituhu qad hamala sayfa ala mafraqi ra'si Hindah binti Utbah. Ternyata apa? Ketika jatuh, helmnya yang menutupi kepalanya itu terbuka. Abu Dujana melihat, kaget. Karena yang disangka rojul tadi, disangka laki-laki, makanya saya sebutkan tadi sosok. Ternyata Hindun. Nah, Hindun ini memang di perang Uhud ini punya dendam kesumat dengan seluruh kaum muslimin, khususnya Nabi. Maka orang-orang yang lagi, kan sebenarnya kode etik peperangan itu, kalau seseorang itu sudah parah, sudah jatuh, itu tidak perlu dibunuh. Itu kode etik orang-orang Arab. Tapi dia tidak membalaskan kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah. Yang betul-betul dia belum bisa menerima kalah sampai waktu Mekah. Ketemu ternyata Hindun pinter main pedang juga, sampai tang, ternyata jatuh. Pas jatuh topinya lepas, kelihatan Hindun binti Utbah. Cuma adalah sayfa, sudah pedangnya sudah naik, ditahan. Adalah itu diadilkan, maksudnya ditahan di tengah jalan. Jadi, ternyata Hindun nggak jadi ditebas. Tsumma adalah sayfa anha, tidak jadi pedang itu mengenai Hindun, tidak jadi mengenai Hindun. Qala Az-Zubair faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Memang Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Saya kalau maksudnya Az-Zubair itu, kalau saya yang pegang pedang itu sekalian. Barulah dia sadar kenapa pedang itu diberikan kepada Abu Dujana. Jadi tipikal Az-Zubair bin Awwam tidak mau terima selesai hasilnya saja laporan, ingin betul-betul mengikuti. Baru kali itu dia melihat sudah jatuh. Jelas dia ini kombatan, bukan tim perawat, bukan tim medis yang di belakang, bukan. Ikut perang, bahkan tadi zalim, membunuh orang-orang yang mungkin sedang sakaratul maut. Makanya Abu Dujana juga memang menghantamnya. Lihat perempuan. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Ibnu Isa wa qala Abu Dujana Simak bin Harsha ra'aitu insanan yahmusun nasa khamshan syadidan. Tadi dia katakan, ya, aku melihat bahwa manusia pada saat itu
ya, hampir saja semuanya bersemangat berperang, dan kemudian dengan kesemangatan yang luar biasa. Fastamattu lahu falamma hamaltu alaihi saifa wal wala fa idza imra'atu. Tadi saya ikut di dalam peperangan itu dan mengayunkan pedang ke sana kemari, dan ketika aku sadar dia perempuan, fa akramtu sayfa Rasulillah, aku ingin memuliakan pedang Nabi. Gitu. Ingat petuah Nabi tadi ya, kau berikan minum pedang ini. Tentu maksudnya dalam keadaan yang hak, dalam mengikuti aturan main, aturan perang. Dia memberikan exception, memberikan pengecualian. Kenapa? Ini. Seandainya pedang itu masuk ke situ, mati Hindun, tidak masuk Islam, mati dalam keadaan musyrikan. Aku tahan karena apa? Aku ingin memuliakan pedangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, an adriba bihi imra'atan, supaya tidak basah dengan darah seorang perempuan. Kisahnya di situ. Jadi hikmah yang paling utama bahwa di dalam perang kaum muslimin itu tidak barbar, tidak berperang asal-asalan semua orang disikat. Padahal bisa jadi betul, seandainya dibunuh juga, pas dugaan saya Rasulullah pasti memberikan izin. Kenapa? Karena kombatan. Tetapi tadi ternyata dengan menahan diri itu Rasulullah SAW memuliakan dia. Abu Dujana ingin memuliakan pedang Nabi, dan Rasulullah pun memuliakannya. Dan Az-Zubair bin Awam akhirnya tidak jadi lagi punya perasaan gimana gitu, perasaan menduga yang tidak. Karena ternyata Rasulullah memilih orang yang tepat, Abu Dujana, yang bisa memenuhi hak dari pedang tadi. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Untuk kita juga memang ketika berjuang fisabilillah harus bisa menahan emosi juga. Ya, ada kemuliaan yang harus kita tunjukkan, bahwa kita ini di atas kemuliaan orang-orang lain. Harus kita tunjukkan etika yang lebih tinggi daripada orang lain. Walaupun mungkin dengan itu secara kasat mata kok kayaknya sayang banget gitu ya. Tetapi ternyata Hindun binti Utbah ditakdirkan Allah hidup, masuk Islam setelah Fatu Mekah, ikut perang juga bersama suaminya, dan di Yarmuk termasuk di antara yang dia memimpin ibu-ibu kali ini dari barisan kaum muslimin, ikut perang dia ke Yarmuk dan membawa ibu-ibu ini untuk menghalau pasukan di antara pasukan-pasukan kaum muslimin yang hampir saja mundur. Itu kemudian apresiasi sama Khalid bin Walid, ya, bahwa kalau Hindun binti Utbah dan pasukan muslimah ini tidak menjaga barisan belakang, pasukan kaum muslimin mundur, Yarmuk bukan kemenangan, bisa jadi merupakan kekalahan. Mungkin dari situ dia menebus kesalahan sebelumnya. Wallahu a'lam. Al-haqqu min rabbika la takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Pembahasan kisahnya yang memang banyak hal yang kecil dari perang Uhud ini yang saya pribadi belum sempat, tidak pernah melihatnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa lebih diserahkan oleh ini dengan lebih sama buku yang dibaca oleh misalnya tulisan, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan yang ada di ya, sekarang oleh tulisan, selalu bisa kita baca untuk tahu apa ini. Memang beda membaca sendiri, sekarang berbeda. Ya, membaca sendiri ini bahasanya bahasa teman yang saya kurang bagus. Bahasa di sini, kalau saya kan bahasa Arab, jadi saya mau bahasa Arab, artinya nanti sangat berbeda. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti kajian surah ini sehingga kita mudah-mudahan Allah. Baik, kita sekitar 10 menit dari Bapak-Bapak ada yang ingin ditanyakan. Ini alhamdulillah ada Ustaz Muhaimin, ini Pak Baru Ustaz, Pak Baru Primatoa yang alhamdulillah beliau ini guru Ustaz
hal juga dari saya lihat. Jadi alhamdulillah firman Tuhan akan Allah sudah sedangkan bahwa ingin sampaikan. Jadi perang Uhud sekali lagi berdasarkan indikasi sebelumnya, hikmahnya apa? Hikmahnya ya perkara ya persisnya besok seperti oleh tadi teman-teman yang sampaikan kita tangkap, dan nanti ujungnya saya tidak tahu seperti apa hikmah yang ada saya tidak dapatkan. Baik, silakan ada waktu mau untuk akses mulai. Boleh, silakan. Oke. Ibu-ibu, ibu-ibu ada yang lain? Ada. Gimana? Abu Amir yang Masjid Ad-Dirar. Iya, memang dia salah satu yang sempat membangun kontribusi terhadap pembangunan Masjid Ad-Dirar. Tapi dia termasuk orang yang lebih daripada sekedar. Dia kalau yang lain kan ada 12 orang yang membangun Masjid Ad-Dirar itu tetap tinggal di kota Madinah. Sedangkan Abu Amir ini tidak cukup memisahkan diri dari kaum muslimin, tapi dia juga menyeberang ke kaum musyrikin. Memang di sini ada catatan tambahan tentang Abu Amir ya, bahwa ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Amir ini nanti sampai di perang Khandaq masih hidup. Jadi terkadang begitu, ada persaksian orang yang sudah mati di perang Uhud, ada yang mengatakan dia masih hidup di perang Khandaq dan menggali lubang-lubang untuk menjebak kaum muslimin. Jadi dan Rasulullah termasuk salah satu yang hampir terperosok di dalam lubang itu. Jadi terkadang catatan satu dengan yang lain itu ada yang menambahkan, ada yang mengurangi. Atau bisa jadi juga Abu Amir yang lain, karena julukan-julukan itu cukup banyak. Jadi Allahu a'lam bishawab, bisa jadi dia tidak mati atau baru terpukul. Ya. Tapi kalau di sini disebutkan juga dia sudah mengalami luka-luka yang mungkin tidak mati. Karena nanti di Khandaq kan setelah Uhud kita bahas terus sampai ke Khandaq juga. Itu ada juga Abu Amir. Apakah dia orang yang sama? Wallahu a'lam. Bisa jadi orang yang sama, bisa jadi orang yang lain, tapi dengan julukan yang sama. Kadang-kadang Imam Suhaili juga suka nambahin gitu. Seperti misalnya Abu Dujana juga ditambahkan oleh beliau bahwa termasuk orang yang melindungi Nabi. Jadi ada beberapa babak di dalam perang Uhud ketika pasukan pemanah kemudian tidak melaksanakan tugasnya, terjadi keterpurukan kaum muslimin, kemudian berhasil diserang dari dua arah. Nah ini Abu Dujana termasuk orang yang melindungi dirinya dan meletakkan punggungnya untuk melindungi Nabi, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk melindungi saking derasnya serangan pada saat itu. At-takasurat Nabi bis-dhahri, sampai banyak sekali panah yang nancep di punggungnya. Jadi udah nggak bisa lagi nutupin gimana caranya supaya Rasulullah tidak terkena. Nah ini Abu Dujana yang samanya gitu. Jadi banyak catatan tambahan karena tentu saja Ibnu Ishaq tidak memuat seluruh riwayat terkait dengan itu, bakal panjang sekali kan. Kalau dimuat ini aja sudah cukup panjang sebenarnya, tergolong panjang. Tapi kalau mau dapat kisah yang lengkap itu ada biografi yang biasa ditulis oleh para ulama. Imam Az-Zahabi itu memuat dalam kitabnya yang banyak, panjang volumenya, Syiar Alamin Nubala itu para sahabat, kemudian juga tabi'in, sampai tabi'in ditulis sampai mendetil. Jadi kalau kita mau beli ensiklopedi ya, seperti ensiklopedi 3 generasi sahabat, tabi'in sama tabi'un tabi'in. Panjang kitabnya, enggak tahu kalau diterjemahkan bisa puluhan juga itu. Nah itu satu kitab itu mungkin kita bisa dapat lebih banyak lagi. Apa Abu Dujana itu ngapain aja? Terus orang-orang lain kita bisa. Ada itu kayak Imam At-Tahabi kalau tidak salah yang menulis Syiar Alamin Nubala.
kisah kemuliaan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dari Bapak, Ibu, cukup. Baik, alhamdulillah Ibu sekalian dan yang online, kisah ini, surah ini harus kita lakukan. Memang kita pernah dengan salah satu untuk sampai ke Fatul Mekahnya, kita untuk loncat ya, waktu itu. Mekah, di mana diceritakan pasukan yang bersuara hijau ya, hijau waktu itu yang melakukan sahabat-sahabat Rasulullah, mana juga disertakan masukkan ketemu Rasulullah kan bisa dulu dari umat, ya, yaitu terkenal kisah maksudnya maksudnya Ramadan. Waktu itu pas Ramadan kita bahas Fatul Mekah. Tapi ternyata lewat sampai setelah Ramadan kita masih bahas gitu. Masih ya Fatul Mekah itu di mana titik balik seorang Abu Sufyan yang sebetulnya adalah tokoh Islam karena yang benar baik. Ustaz, mohon kita tutup dengan doa dan kita bisa suruh dan tahu bersama ya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita. Juga sekaligus kita mendoakan agar saudara-saudara kita di daerah Lumajang yang kemarin sore tertimpa musibah yaitu meledusnya Gunung Semeru, mudah-mudahan Allah jaga semuanya, Allah lindungi, dan yang wafat mudah-mudahan mendapatkan pahala orang-orang yang syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamdan syakiran thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati ya qad wa al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin fil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afaa indal hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Allahumma innaka taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim takbirana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa baqiyati sahabati ajmain wa khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Saudara saya ini dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir di Masjid Al-Qadha dan juga jamaah kemudian dan juga bacanya berikutnya kita tutup dengan bacaan ke masjid. Subhanallah dan baik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.
Mas Muhammad yang dulu ya.